Jadi sama saja dia nggak menghargai wali kota sebelumnya, menganggap the power dalam diri sebagai wali kota. Nggak bisa dong. Dinasnya bisa ditangkap ini. Ini telah menimbulkan sara. Itu diruntuhkan sama dengan meruntuhkan sebuah peradaban budaya masyarakat etnis Delhi. Tahu berapa anggaran pembangunan itu? Diruntuhkan lalu dibangun lagi, ditata lagi balik. Apa enggak itu membuang anggaran? Dulu dibangun pakai uang rakyat, dihancuri dengan pakai uang rakyat. Yang nikmati oknum pejabatnya, kan itu dia. Ya saudara, beberapa waktu lalu pemerintah Kota Medan telah merobohkan gapura yang berciri khas dari etnis Melayu. Tidak hanya satu lokasi saja, tetapi kami mendapat informasi ada 5 titik di mana gapura bercirikan etnis Melayu menggambarkan penduduk asli dari Kota Medan dirobohkan oleh pemerintah dan rencananya akan dibangun dengan gapura yang baru. Ada pihak yang pro dan juga pihak yang kontra. Seperti apa sebenarnya persoalan dari perubahan ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Asari Sinik, saya Prasetyo, untuk program eksklusif Aktual Channel. Assalamualaikum. Salam. Bang Asari Sinik. Ya. Chat. Boleh kita duduk Bang ya? Silakan. Apa kabar Bang Asari Sinik? Sudah lama tidak berjumpa. Iya, sehat alhamdulillah. Kegiatan aktivitas Bang? Masih ya. Terus kegiatan itu ya macam-macam lah. Terus melakukan apa ya? Pemantauan terus Bang ya? Pemantauan terus terhadap pembangunan di kota ini di Sumatera Utara, ya kan? Baik, Bang Asari Sinik. Ya, Ternyata setelah kita melakukan liputan berita pagi hari di jam-jam 3 ya, di bawah gapura yang berada di Kampung Lalang, 10 hari kemudian ya. gapura tersebut dirobohkan Bang Asari Sinik. Benar Bang ya? Benar ya. Ya, sebenarnya ini ada yang menarik Bang Asari, karena kan kalau kita melihat gapura tersebut itu merupakan ornamen dari Melayu Bang ya? Ya, Melayu. Dan itu dirobohkan tiba-tiba. Nah. Sebenarnya tiba-tiba atau sudah ada pemberitahuan sebelumnya ke publik Bang masalah ini? Seperti apa tanggapan Abang? Kalau saya melihat, kita dulu kan waktu kita melakukan pemantauan ke lokasi, Iya. itu kan pertama kan terkait dengan pasar, kita bicarakan itu kan pasar, lalu soal kita bahas tentang pintu masuk Kota Medan yang sangat tidak nyaman kan gitu kan. Memang saya pernah aneh setelah kita melakukan tinjauan pada saat pagi hari itu, 10 hari kemudian pemerintah kota merobohkan ornamen gapura Melayu. Iya. Ya. Nah ini sebenarnya kalau saya perhatikan, saya nggak pernah dengar apakah itu ada perencanaan awal, ya. Adakah ada pembicaraan awal atau programnya? Nggak ada. Saya nggak pernah dengar itu ada. Tiba-tiba dirobohkan? Tiba-tiba dirobohkan. Yang anehnya, kita melihat ini bukan lagi merupakan penataan yang kita bilang kan pada saat itu kan Penataan kota. Penataan pintu masuk Kota Medan itu diperbaikilah dengan sebaik-baiknya agar masuk kota ini jadi nyaman. Karena di bawahnya juga ada pedagang-pedagang pasar Bang ya? Iya, ada pedagang pasar. Nah, pedagang pasar ini kita tata, kita pindahkan, lalu kita bangunlah lokasi itu dengan baik, membuat situasi itu mendapat nyaman. Aneh sekali bagi saya, dan ini semuanya ini menyinggung semua perasaan masyarakat sebenarnya. Kenapa itu Bang? Ya, pertama tidak ada penghargaan. Ya, wali kota itu tidak menghargai hasil wali kota yang sebelumnya. Ini kan yang dibangun oleh wali kota sebelumnya. Sudah berapa wali kota, baru ke wali kota ini yang meruntuhkan gapura itu. Baik, tapi ini kan masanya wali kota yang saat ini Bobi Afif Nasution kan tidak ada hubungan lagi dengan wali kota sebelumnya. Betul. Tapi namanya pembangunan kan nggak perlu dihancuri. Yang perlu kan direnovasi, direvitalisasi kalau sudah masa waktunya sudah 50 tahun ke depan. Undang-undang cagar budaya kita bisa kita masukkan, kan banyak itu.
Tapi kenapa mesti dihancuri total? Jadi sama saja dia nggak menghargai wali kota sebelumnya, menganggap the power dalam diri sebagai wali kota. Nggak bisa dong. Beliau kan pejabat publik, setidak-tidaknya melakukan koordinasi, konsultasi, atau ya dengar pendapat dengan masyarakat. Ini kita mau gini, mau gini, gini. Itu zaman wali kota siapa, Bang? Pendirian Gapura tersebut? Nah, wali kota sebelum itu adalah Pak Batyar Japar. Iya. Ya, Pak Batyar Japar itu menatanya semua pembangunan yang terkait yang ada di kota Medan. Dia tunjukkan identitas kota ini, yaitu kota Melayu Delhi. Karena ini tanah Melayu, ya, etnisnya Delhi, bumi Melayu tanah Delhi, istilahnya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat bumi Melayu tanah Delhi, kota yang menyangkut terkait dengan budaya itu adalah Medan. Medan itu adalah tanah Delhi. Maka dibangun Pak Batyar Japar lah ornamen yang membuktikan ini adalah identitasnya kota Medan. Begitu kita masuk, oh Medan. Medan terkenal dengan tanah Delhi. Baik, kita agak sedikit mengulas nih, Bang. Gapura sebelumnya itu ornamennya apa saja yang digambarkan dalam Gapura tersebut? Gapura sebelumnya itu motifnya itu ornamen Melayu. Asli, Melayu Delhi. Ada ukiran-ukiran ya, Bang, ya? Iya, ada ukiran. Kan kita lihat sebelumnya kan. Sekarang masih ada contoh, masih ada barang bukti tinggal yang sama dengan bentuknya itu. Warnanya juga warna iya, hijau sama, ya? hijau, kuning, seperti masuk Jalan Imam Bonjol. Dulu ada namanya Pelabuhan Udara Polonia. Begitu turun ada termasuk Selamat Datang di kota Medan. Berarti kota Medan itu dengan julukan Medan adalah tanah Delhi. Itu merupakan apa? Apa namanya itu, sebutan ya, seperti Paring Simbuan, Kota Salak, ya kan. Nah, Medan adalah tanah Delhi, membuktikan Medan tanah Delhi itulah bangunannya ditunjukkan. Baik, itu kan baru satu Gapura, tapi informasi kita dengar ada 4 lainnya, Bang, yang dirobohkan juga ya, yang bercorak Melayu. Benar, Betul, Bang, ya? betul. Ya, diantaranya itu satu jalan, kita lihat ya, Jalan Gatot Subroto, ya. Ya, Gatot Subroto yang tadi, Yang tadi Lalang. ya, Kampung Lalang ya. Baik. Dua Jalan Jamin Ginting, nah itu ada Gapura juga kan. Satu lagi Jalan Singameraja, pintu masuk dan pintu Singameraja, melalui Tanjung Perbatasan Merawa, antara Tanjung Merawa ya. dari Serdang dengan Medan. Baik. Ya, itu Tanjung Merawa. Nah, satu lagi ada yang di apa namanya itu, di Belawan. Jadi memang Pak Wali Kota yang lama, Pak Batyar Japar itu di mana pintu masuk itu dibuatnya itu, inilah batas tanah Delhi. Inilah tanah Delhi kan. Jadi ada identitasnya. Identitas itu dihilangkan sekarang, dirobohkan. Berarti sama dengan maksud dan tujuannya penggusuran, penjajahan, penggusuran peradaban budaya setempat. Baik. Tapi mungkin ya, Bang, ya, kalau kita asas praduga tak bersalah, kita masih memegang itu. Kita tidak boleh memvonis apa kemungkinan negatif yang kemungkinan dipikirkan oleh orang lain, Bang, ya. Sudah mendapat gambaran belum, Bang? Gapura seperti apa yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Medan untuk sebagai pengganti dari Gapura sebelumnya? Oke, kalau pembangunan itu kan mesti ada sosialisasinya. Iya. Minimal ada desain gambar yang terpampang di lokasi. Iya. Ini ada nggak? Kita lihat. Desainnya pun nggak nampak. Jadi apa yang mau dikatakan sosialisasi? Apa yang dikatakan akan begini yang mau dibentuk dibangun? Enggak kan? Ini kan wajah yang mau dibangun. Wajah kita yang mau dibangun kita harus tundukkan. Inilah wajahku. Inilah diriku. Ini kan tidak samar. Apa mau dibuat? Apakah nanti mau dibuat bentuk ornamen Melayu yang lain? Kita juga nggak tahu. Apakah berbentuk yang lain-lain? Bisa-bisa nanti terkecoh ini masyarakat Kota Medan ini, khususnya masyarakat etnis tempatan, masyarakat asli Kota Medan ini adalah masyarakat Melayu Delhi. Terkecoh dia. Bisa-bisa Gapura model Jawa pula dibuat. Gunungan Jawa. Sudah ada informasinya seperti itu? Saya dapat informasi gitu. Ya, kalau saya mendapat informasi dari media sosial, ada dikembangkan Gapuranya seperti bertingkat seperti itu, Bang, kiri dan kanan. Dan di tepinya itu ada seperti
logo Tepa Sirih. Nah itu seperti apa tanggapan abang? Sekarang dalam bentuk ornamen nyata atau ornamen gambar? Masih gambar ini? Gambar, berarti belum pasti. Nah, kenapa nggak dibuat gapura Tepa? Kalau kita menunjukkan identitas tanah Delhi, banyak ide gambaran tentang peradaban budaya Delhi itu. Misalnya, apa kebiasaan masyarakat Delhi itu, masyarakat Melayu itu? Topinya misalnya, buat tugu tanjak, tengkulak namanya, buat taman tengkulak, model tugu. Lalu apa tanaman ciri khas kota Delhi ini, kota Medan ini? Cari itu yang ditanah jadikan tamannya. Medan kan punya identitas bunga. Kalau nggak salah bunga melati, apa saya nggak pernah tahu tuh. Bunga kenanga bang ya? Bunga kenanga. Untuk khas ciri dari Melayu. Melayu. Kenapa nggak itu dibuat taman kenanga? Dibuatlah tuh Tepa. Atau dibuat tugu Tepa atau tugu balai. Kan orang Melayu kan pakai balai itu kalau mau perkawinan. Ya. Atau persembahan balai. Buat balai. Bukan hanya gambar yang diukir di dinding. Bukan, itu nggak langsung bentuknya seperti tepak atau ada juga kami informasi bang, baru saja kita dapatkan bahwasannya ada beberapa masukan ataupun ide ataupun rencana bang dalam pembuatan ini. Ada yang menyampaikan ini akan dibangun keris seperti itu, ada simbol kerisnya atau beberapa ada pergantian lagi. Nah ini seperti apa sebenarnya bang? Cocok tidak bang? Kalau di dalam bentuk lukisan dinding itu nggak cocok. Itu nggak cocok. Karena dia harus tunjuk identitasnya. Itulah dia namanya, saya bilang taman keris. Buat taman keris, kenapa rupanya? Langsung kerisnya diukir bang ya? Ukir. Ini kan ini diruntuhkan ini adalah rumahnya. Bentuk wajah rumah Melayu itu beginilah bentuknya ini. Kan begitu masuk kita kan pertama kita masuk pagar rumah orang. Lalu pagar rumah orang itu ada rumahnya. Rumahnya itu macam mana bentuknya rumahnya? Ya kan? Dan itu diruntuhkan. Dan itu diruntuhkan sama dengan meruntuhkan sebuah peradaban budaya masyarakat etnis Delhi, etnis Melayu Delhi. Nah, ini kan bahaya sebenarnya nih. Ini kepala dinasnya bisa ditangkap ini. Ini telah menimbulkan sara. Tapi sebelum diruntuhkan juga bang ya, gapura beberapa titik gapura yang ada di kota Medan yang berornamen Melayu, masyarakat di luar Pulau Sumatera juga sudah mulai dikaburkan dengan penduduk asli kota Medan bang ya? Ya, itulah kenyataannya jadinya. Nah sekarang ada keluar perwal, saya nggak tahu nomor berapa perwalnya. Tidak menyebutkan masyarakat asli kota Medan itu masyarakatnya siapa? Siapa penduduk aslinya? Yang disebutkan di situ? 7 etnis, karena Medan ada katakan kota yang heterogen. Boleh saja kota heterogen. Tapi sebelum ada heterogen, pasti ada hanya satu kan? Siapa penghuni pertama? Dialah tuan rumah di negeri itu. Yang menerbitkan perwal siapa? Wali kota Medan. Yang baru atau yang lama? Yang baru. Yang baru, bang. Ya? Baik. Nah ini rancu ini. Ini perlu menjadi pemerhatian ini. Tapi kenapa tidak ada yang protes bang? Bukan nggak ada yang protes, nggak disosialisasikan ya nggak ada protes. Cuma perwalnya juga tidak disosialisasikan. Nah ini kan aneh. Semua tertutup. Kita mau tahu berapa anggaran pembangunan itu? Diruntuhkan lalu dibangun lagi, ditata lagi kembali. Apa enggak itu membuang anggaran? Tapi abang sudah memegang anggarannya bang ya? Ada saya lihat. Baik, sebelum saya abang sebut anggaran tersebut, ya. Kami juga sebenarnya telah ke lokasi dari pembangunan. Salah satunya, titiknya yang kami jalani tadi adalah yang ada di Kampung Lalang. Jadi di situ memang saat ini masih pengerjaan gapura tersebut bang ya. Tapi kami tidak mendapatkan adanya berapa jumlah dana yang digelontorkan. Pagu bang ya. Pagunya. Dan ada juga hari, tapi pengerjaannya memang 90 hari kalender. Ya, 3 bulan. Tapi tidak dijelaskan dari hari apa, sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kita tidak jelas ini bang. Ya, kabur. Benar tidak hal seperti ini dilakukan oleh
pihak pelaku ataupun pihak kontraktor. Nah, sebenarnya ini yang tidak membuka kebenaran ini dan menutupi permasalahan ini adalah kepala dinas atau CQ, dalam hal ini dinasnya. Ini sama saja dinas ini, ya, kepala dinas ini telah mencoreng wajah wali kota Medan. Kenapa? Pak Bobi itu orangnya transparan, terbuka dia maunya. Kenapa ini harus tutupi? Kita lihat di situ ada pelang yang menyatakan, ya, ada pelang proyek. Pelang proyek itu harus menunjukkan kalau kita mau melakukan sosialisasi sekaligus, tunjukkanlah desainnya satu. Kedua, kita nggak lihat tanggal berapa mulai kontrak. Kita nggak lihat tanggal berapa mulai kontrak, ya. Lalu sampai tanggal berapa batas mata kontrak, berapa nilai anggarannya, satu titik lokasi yang dibangun. Kalimat judul kegiatannya itu adalah penataan gapura, tapi dalam hal ini tanda kutip, bukan penataan, penghancuran gapura. Ini sebuah kejahatan. Dalam kata-kata bahasa saja sudah salah. Ya, Kalau dia penataan, artinya tidak dihancurkan. tidak dihancurkan. Kan itu dia, namanya penataan, bukan dihancuri. Atau di kalimatnya kan perbaikan, pergantian ornamen gapura, bisa pergantian adalah penghancuran, salah satu sub kegiatannya. Tapi ini penataan tuh nggak ada kalimat di dalam bahasa kegiatan progresnya itu adalah mengerobohkan bangunan yang sebelumnya, nggak ada. Namanya penataan loh. Baik. Menata itu sama dengan kalimatnya merevitalisasi bangunan yang ada tapi dibentuk yang lebih cantik lagi, diwarna-warnai. Itu baru betul. Ini kan namanya bukan penataan, penghancuran gapura. Lalu tanda koma, dibangun kembali. Ya. Jadi judulnya harus salah. Judul saja sudah salah. Bagaimana pelaksanaannya? Dah pasti salah. Diduga kuat ada konspirasi, gratifikasi, dan korupsi dalam proyek itu. Itu jelas pasti ada. Baik, itu dari judul masih Bang. Itu dari judul. Kalau dari jumlah anggaran yang digelontorkan Nah, untuk Kampung Lalang, berapa banyak Bang? untuk Kampung Lalang nggak kemana itu 2,5 miliar, 3 miliar atau saya belum tahu. 3,3 miliar. 3,3 miliar. Nah, Cukup besar Bang ya? besar kali kan? Untuk menghancuri dan membangun kembali. Dihancuri, dibangun kembali. Biaya penghancurannya berapa ratus juta? Kan pakai alat tuh, pakai alat sewa. Baik. Nah, berapa ratus juta pula sewa alatnya, menghancurinya. Ngancuri aja pakai biaya. Nah, ini kan namanya apa? Namanya sebuah penganggaran yang disia-siakan, Mubazir sekali. Bang. mubazir. Jadi proyek ini dengan judul penataan yang tidak terukur, yang tidak terencana dan terukur. Itu jelas proyek itu. Baik, itu masih di Kampung Lalang. Kalau yang di pintu masuk dari arah Tanjung Merawa ke Kota Medan, berapa anggarannya Bang? 3,9 nggak salah saya itu. 3,9. Nah, Cukup besar Bang ya? cukup besar ya. Saya nggak ngerti. Nggak enak kali menentukan harga 3,9. Baik. Kalau yang di Simpang Selayang, Itu Simpang Selayang kalau nggak salah saya 2,5 miliar. 2,5 apa 2,7? tidak ada yang di bawah ratusan juta Bang ya? Ratusan juta. Jadi menghancuri dan membuat baru, dihancuri dengan pakai biaya uang rakyat. Dulu dibangun pakai uang rakyat, dihancuri dengan pakai uang rakyat. Yang nikmati oknum pejabatnya, kan itu dia. Kalau kita menyangkut Yang terlibat dalam pengerjaan. dalam pengerjaan. Kenapa lagi kita dalam rangka menyambut tanggal 9 Desember. Ini merupakan adalah perlakuan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Baik, Jelas. kalau yang di Jalan Juanda, berapa anggarannya Bang? Jalan Juanda, Bonjol. Jalan Memonjol belum ada penghancuran. Tapi Itu untuk masih asli. perencanaan, Nah, kemungkinan besar akan dirobohkan. tapi sudah ada. Tanda-tanda Gambaran udah ada. anggaran Anggaran itu nggak kemana juga, besar juga itu. Nggak kemana juga, di atas 3M. 3M. Baik. Nah, yang masih ada ini jangan lagi dihancuri. Yang sekarang masih utuh seperti Jalan Membonjol dari ex Bandara Polonia, janganlah dihancuri, ditata, dibenari, mana yang rusak diperbaiki, yang gelap jadikan terang, sama yang di Belawan, jangan lagi dihancuri. Nah, kalau dihancuri juga, udah jahil kali orang ini.
Baik. Baik, kita kembali lagi Bang ke persoalan etnis Melayu. Kalau tadi masalah anggaran, Abang sebut juga tadi ini merupakan salah satu cara ataupun sikap-sikap yang tidak menyenangkan bagi etnis Melayu Bang ya, betul Bang? Iya, betul. Seperti penggusuran dari peradaban Melayu. Sebenarnya Melayu ini masih ada atau sengaja ditiadakan Bang? Kalau kita melihatnya semacam ada untuk penghilangan, ya, pembumiangusan, menghilangkan jejak-jejak itu. Memang dari dulu tuh Melayu tuh selalu terjajah. Dari zaman-zamannya Perang Melaka apa semuanya mau dijajah oleh Portugis, Portugal, Inggris, Belanda, begitulah dia. Nah, karena Melayu ini, maaf cakap, ini kan bangsa yang identik dengan Islam. Melayu bukan suku tapi bangsa. Bangsa. Kenapa seperti itu Bang? Karena memang begitulah yang dimaksudkan di sebelumnya, bangsa Melayu deh. Mana ada dikatakan bangsa yang lain? Bukan suku Bang ya? Bukan Kalau suku. selama ini masyarakat mengenal Itu Melayu, suku Melayu. bagian suku. Tidak, itu bangsa. Melayu itu adalah bangsa. Bangsa Melayu. Jadi Indonesia ini dari mulai Indonesia bagian timur sampai Aceh itu kata Melayu. Terpisah dari saya belum pelajari kali apakah Papua termasuk dikatakan Melayu, saya nggak tahu. Tapi yang jelasnya dari mulai Nusa Tenggara ya, itu Melayu sampai ke Filipina. Suku-suku yang lainnya Batak, Jawa, Ya ini Karo, bagian dari rumpun Melayu. dari Melayu. Rumpun dari Melayu. Rumpun dari Melayu. Nah, ini kenyataannya. Dan inilah dalam upaya sebuah grandmasternya untuk dia dihapuskan identik masyarakat asli. Ya bisa aja etnis Delhi, Melayu Delhi ini dihilangkan dari mulai identitas ornamennya. Ya, bisa saja nanti Mandailing juga dihilangkan, bisa juga Karo bakal dihilangkan. Untuk di Sumatera ini misalnya, Sumatera Utara ini, Batak akan dihilangkan. Ini bukan penjajahan peradaban namanya. Oleh siapa ini Bang? Penghilangan suku etnis? Yang jelas bukan bangsa Melayu yang menginginkan ini. Bangsa pasti luar bangsa Melayu. Apakah itu ya etnis bangsa lain kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini memang bakal dihilangkan etnis suku ini. Tujuannya? Tujuannya negara utuh bangsa hancur. Seperti apa maksudnya itu Bang? Ya negaranya utuh, negara Indonesia. Bangsanya mana? Inilah bangsa-bangsa ini, bangsa Melayu, bangsa Aceh, bangsa Minang. Ini kan bangsa, ini kan manusianya, bangsanya. Jadi ada upaya mengatakan negara utuh bangsa hancur. Negara tetap utuh, negara Indonesia. Berarti ada pihak-pihak yang mencoba Wow. untuk memasuki dari wilayah Sumatera bagian timur ini Bang ya? Semuanya, bukan di Sumatera aja, semuanya. Semua yang ada di Indonesia ini. Apakah di Kalimantan, apakah di kalau Anda mau lihat sejarah belakangan ini kita lihat. Dari mulai peraturan perundang-undangan akan dirubah, ini Pancasila. Lihat aja sendiri, baca. Evaluasi sendiri. Nah ini membuktikan pelajaran buat kita. Kenapa kita akan dihilangkan dari bumi kita sendiri. Mungkin, Tapi yang kita berkaca pada penghancuran dari Gapura ini Bang, ini yang melakukan adalah wali kota Medan. Apa mungkin wali kota Medan memiliki niat tertentu untuk membumi hanguskan dari suku Melayu ini ataupun dari bangsa Melayu? kalau wali kotanya tidak. Wali kotanya tidak. Mungkin dari hal lain, pembisik-pembisiknya ini. Masuknya melalui mana? Nggak mungkin saya melalui langsung Pak Wali. Pasti masuknya ke dinas. Pemikiran ini. Sama yang kita bahas kemarin itu. Waktu kita bicara bahwa saya perlu penataan. Itu kan dimasukkan dari saya. Baik. Saya menginformasikan kepada Anda. Pada publik. Masuknya kota Medan ini semeraut. Bagaimana kota ini harus bisa cantik dan disenangi oleh orang. Begitu masuk nampak identitasnya. Kota ini bersih, sejuk, dan nyaman. Kan gitu. Ditatalah pintu masuknya. Ditatalah rumahnya. Jadi ini kan informasi dari saya. Kita menyampaikan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Tapi ada kepentingan pribadi seseorang ingin memperkaya diri sendiri,
dan ingin menghancurkan peradaban. Ini masuknya dari sini, masuknya kemari, dari sini di Paula baru masuk kemari. Pak Wali ya cocok, rasa Pak Wali bagus karena namanya untuk menata. Oke, saya setuju aja. Bagus ada anggaran, baik. Bagus ada anggarannya. Baik. Oh, Dilanjutkan. lanjutkan. Kan itu ya. Jangan sekali kita nyalakan Pak Wali. Pak Wali juga nggak Gak ada niat untuk macam gitu. Karena ingat, Pak Wali Kota Medan yang bernama Bobi Nasution itu adalah etnis Mandailing. baik. Ya. Waktu masa lalu masuknya masyarakat etnis Mandailing, masuknya masyarakat Minang, masuknya masyarakat lain. Yang jelas pada saat itu masuknya etnis Mandailing ke tanah ini, ya, Tapsel itu tidak pakai marga. Gak ada marganya, gak ada marga Nasution, gak ada marga Lubis, gak ada marga Rahab. Tapi Sultan Delhi pada saat itu memberikan tempat kepada mereka. Yaitu ada satu kampung, kampung Mandailing. Ada nggak kampung yang lain? Ada kampung Mandailing sejak Sultan. Berarti baik nggak Sultan itu? Begitu juga Bung Bobi, tidak mungkin dia mengancuri orang Melayu. Karena dia tahu ya sejarah kedatang dia ke Medan, keluar bapak uwa atuknya, nenek moyangnya datang ke Medan ini. Ada tempat pemakamannya, ada TPU-nya. Tempat pemakaman Mandailing ada. Begitulah hebatnya Sultan Delhi itu pada saat itu. Begitulah sayangnya Sultan yang bijaksana kepada bangsa sendiri, bangsa pribumi. Baik, kita kembali lagi Bang ke persoalan anggaran. Gapura Ya, sudah dihancurkan, anggaran juga sudah digelontorkan dan saat ini sudah terlaksana pembangunan. Lalu apa bisa dipersoalan kembali masalah ornamen-ornamen Melayu ini? Kenapa nggak bisa? Sampai saat ini saya masih terus berteriak soal ornamen Melayu. Sampai hari ini saya bicara ini. Kita minta dipertahankan ornamen Melayu itu di Kota Medan, karena itulah merupakan identik wajah warna Kota Medan. Adalah penduduk aslinya adalah masyarakat Melayu Delhi. Sementara masyarakat lainnya adalah masyarakat pendatang, adalah tamu di negeri Delhi ini. Kita harus hargai ya semua kepada pemilik negeri ini, pemilik tanah ini, pemilik kota ini. Tapi mereka kan memang namanya orang Melayu, orangnya tenggang rasa. Perasaannya lebih baik, lebih enak di ini kan daripada dia mencak-mencak. Baik, Abang termasuk kelompok yang sangat mendesak pemerintah Kota Medan untuk tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam pembangunan Gapura, Ya. peruntuhan Gapura. Tapi ada informasi yang kami dapat, ada sekelompok orang yang membela ataupun pro dengan pembangunan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan tentang penghancuran dari Gapura. Pendapat Abang? Ya, kalau itu itu hal-hal biasa aja yang saya anggap. Hal yang biasa, rutin itu, biasanya itu. Kenapa? Kita memikirkan untuk ke depan yang lebih untuk anak cucu, masyarakat sini, tapi ada yang berpikiran untuk diri sendiri. Ada istilah, wajah Melayu hati Belanda. Jadi gitu dia. Ada wajah Melayu hati Belanda. Nanti masuk Inggris ada wajah Melayu hati Inggris. Ada begitulah semuanya. Memang ada itu. Itu nggak perlu kita tanggapi. Orang masyarakat akan menilai ini kelompok penjilat ini. Atau dikatakan oleh orang Melayu Panglima Talam. Kita menyatakan yang benar. Yang benar itu harus dibenarkan. Bangunan yang berdiri adalah merupakan bukti ini adalah tanah Melayu Delhi. Bukan maksud yang lain-lain. Ini bukti tanah Melayu Delhi. Kenapa ornamen Melayu Delhi-nya dibuang? Mau diganti pakai apa? Apa mau dipakai ornamen Jawa? Apa ini kan bukan Jawa. Baik. Dan masyarakat Jawa saja, tokoh Jawa saja tidak membangun ornamennya di sini. Karena dia tahu di sini tanah Delhi. Begitu juga Minangkabau, nggak mau dia. Begitu juga Mandailing, nggak mau dia. Begitu juga Aceh. Aceh paling dekat itu. Aceh sedikit aja persoalannya dengan Melayu Delhi. Sedikit aja mereka. Tapi tak mau ditunjukkannya ornamen dia, kekuasaan dia di Aceh itu berada di Medan. Kami punya negeri.
negeri Aceh. Wajah Aceh lah kami bangun. Kenapa wajah Aceh ini kami letakkan di Medan? Kan aneh. Pejuang Aceh dibuat di Aceh, bukan di Medan. Ada satu alim paling parah lagi, Apa itu, Bang? ya. Penghilangan bukti peradaban sejarah di kota Medan ini. Pernah awak lihat jalan di kota Medan ini, penghargaan kepada pemilik tanah negeri Deli ini? Tidak pernah. Nama jalan yang bernama Jalan Muhammad Dali Khan. Itu bergelar Gocah Pahlawan. Ada namanya. Nama jalan kota Medan. Tak. Pernah awak dengar? Gocah Pahlawan itu adalah orang pertama yang menguasai tanah Deli. Dari awalnya dialah terbukanya kota ini. Bukan Guru Patimpus, Bang, ya? Bukan. Dalam sejarah Dalam sejarah itu Guru Patimpus sebagian dari perjalanan ini. Yang membuka kota ini Panglima Gocah Pahlawan. Itu dia. Dan 5 panglima Melayu lagi. Lima panglima Deli. Baru masuk Sultan. Ada nggak pernah awak lihat, dengar jalan Sultan Mahmud Al-Rasyid kota Medan? Atau jalan Osman Perkasa Alamsah? Atau jalan Tengku Amaluddin? Nama-nama sultan yang ada di kota Medan, di tanah Sultan Deli, ada nggak ada nama-namanya? Nggak ada. Ini yang kita sayangkan. Kenapa satu kelompok yang menyatakan membela pernyataan kebijakan wali kota, tapi tak pernah berpikir dengan nama onyangnya ditabalkan di nama jalan untuk mengingat sejarah? Saya nggak pernah dengar kok jalan Makmur Al-Rasyid, nggak pernah saya lihat. Di mana jalan Makmur Al-Rasyid? baik, terakhir, Bang Sarjini, apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemerintah Kota Medan? Dan saya sampaikan kepada pemerintah wali kota Medan, tolonglah, kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham nggak itu? Itu aja lah. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Artinya, kita, para pejabat di kota Medan, jelas-jelas dari mulai wali kota sampai kepala dinas, itu tidak ada tokoh Melayu, tidak ada yang namanya putra Deli. Tapi itu hampir rata adalah etnis lain yang berada di sini mengelola kota Medan. Tapi begitupun masyarakat asli kota Medan tetap berjiwa besar. Nah, ini kita harus akui. Maka perlu berpegang kepada kalimat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikutilah adat dan peradaban yang ada di tempat kita bekerja. Sebagai pemerintah kota Medan yang saat ini wali kotanya Bobi Nasution, wakilnya Aulia Rahman adalah orang Melayu, anggota DPR-nya ya dari etnis Tiongkok, etnis Tionghoa, ya saya nggak bilang kena Cina, etnis Tionghoa, karena itu ada etnis. Ada Mendiling, ada Minang, ada Jawa. Tapi kalau kita lihat sekitar ini, tidak ada satupun masyarakat atau pejabat yang asli putra daerah. Nggak ada. Tapi tolong, para pejabat pemerintah kota Medan saat ini, beradalah apa yang dikatakan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka amanlah kita semuanya antara masyarakat etnis yang 7 etnis yang berada di kota Medan. Medan akan menjadi kota heterogen yang multifungsi bagi semua peradaban. Tapi kita harus ingat, kita berada di bumi Melayu, di tanah Deli. Itu aja. Ya baik, terima kasih Bang Sarjini atas waktunya. Semoga persoalan dari suku, etnis, dan juga dari asli penduduk dari kota Medan cepat terselesaikan, Bang, ya. Cepat mendapat titik terang dan menjadi perhatian dari pemerintah kota Medan dan juga pusat, Bang, ya. Sampai jumpa, Bang Asari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Asari sini.